Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hurmasi, kembali lagi saya Hyang Putra membersamai Anda tentunya di program spesial FYP for Your Psychology. Dan kali ini kita akan mengulas topik yang penting diketahui oleh kita para orang tua, papa-papa muda, mama-mama muda, atau orang tua pada umumnya, yaitu tentang parenting, terutama di parenting zaman now. Nah, untuk itu saksikan terus FYP for Your Psychology. Ya, kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ustadz Pardiana, SPD Cons. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah lama tidak bertemu ya Ustadz ya, FYP ini. Lumayan. Ustadz Pardiana tentunya sibuk sekali dan alhamdulillah kita berkesempatan bertemu kembali dengan beliau dan mengulas topik yang ini sebetulnya ilmu yang penting banget ya, usia dimiliki oleh orang tua. Bagaimana orang tua untuk mengasuh anak-anaknya, karena memang ini kita mengambil topik ini antara kita khawatir ataupun miris melihat berita-berita yang zaman sekarang ini banyak sekali kekerasan atau kriminalitas yang melibatkan anak-anak. Apakah ini gara-gara pola asuh dari orang tua yang keliru, kurang tepat diterapkan di zaman sekarang, atau apa gitu ya Us ya? Jadi kita mengulas tentang parenting. Iya. Nah, karena ini baru awal, mungkin sahabat Hurmasi pengen tahu terlebih dahulu, parenting itu sesuatu yang seperti apa? Atau dari kacamata psikologi, kan antum dari konselor ya, konselor di Biro Psikologi ABS. Nah, parenting itu seperti apa? Silakan Us. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ketika kita berbicara tentang parenting itu apa ya? Sebenarnya adalah parenting itu mendekati kepada pola asuh orang tua kepada anaknya, baik dia itu dari dalam kandungan lah sebetulnya. Parenting itu dari dalam kandungan kemudian lahir sampai kemudian dewasa. Itulah peran orang tua itu pada anaknya, sehingga itu disebut dengan parenting. Sebetulnya seperti itu sih. Baik, kalau ngomongin tentang parenting berarti ada versi-versinya dong ya, macam-macam dari parenting itu seperti apa gitu ya? Itu apa aja Us? Ya, kalau kita berbicara tentang parenting itu terkait dengan pola asuh ya. Sebelum kita ke sana, saya akan mencerita sedikit ya terkait dengan yang di zaman sekarang ini orang tua itu kebanyakan atau secara umum itu mengeluhkan tentang karakter anak gitu ya. Mengeluhkan banyak yang mengeluhkan. Karena apa itu? Iya, yang terjadi itu begini. Orang tua itu mengeluhkan, kok anak-anak sekarang begini gitu ya. Tidak hormat sama orang tua, kemudian sopan santunnya sudah mulai turun gitu. Sehingga menganggap bahwa orang tua itu lebih bagus daripada anaknya gitu ya. Oh iya, betul. Kan begitu ya. Ya, orang tua itu lebih bagus pada anaknya. Kalau yang sekarang terjadi, anaknya kok disayangkan sama generasi orang tua ini, berarti kalau kita lihat parenting orang tua kita itu lebih berhasil daripada kita terhadap anak kita begitu ya. Dapat diartikan begitu nggak? Iya, benar. Sehingga ada yang menganggap orang tua kita itu bisa mendidik atau bisa mengasuh saya atau zaman sekarang ini yang mengeluhkan orang gitu. Sehingga kalau kita ambil dari kesimpulan, apakah benar orang tua dulu itu lebih bagus di dalam pola asuh gitu yang gitu sekarang itu banyak mengeluhkan gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan bagaimana sih parenting yang sekarang terjadi gitu ya. Jadi memang banyak hal yang mempengaruhi ya parenting itu sebetulnya, karena sebetulnya pola asuh itu tidak bisa orang tua itu berdiri sendiri. Pasti ada dari keluarga, ada dari lingkungan, dan ada juga dari sekolah mungkin, masyarakat begitu ya. Gitu ya. Atau sekarang itu terkait dengan media elektronika, bisa TV, bisa YouTube, bisa dan yang lainnya itu, sehingga itu sangat mempengaruhi bagaimana hasil dari pola asuh itu terhadap anak sekarang. Nah, itu secara umum ada semacam itu. Sehingga
Kalau dalam kehidupannya 24 jam ini, anak itu lebih banyak diasuh oleh TV, maka pola asuh yang terbentuk dari TV itu. Betul. Kalau dari 24 jam itu pola asuhnya dipegang oleh gadget, dia mengambil dari gadget, maka dia akan mendapatkan pola asuh itu seperti dari gadget itu, terutama dalam verbal dan kinestetiknya. Itu akan dapat banyak pengaruh dari situ. Sehingga kalau peran orang tua ini sudah tergantikan, ya pola asuhnya orang tua itu sudah digantikan gadget, ya berarti sebetulnya orang tuanya itu gadgetnya itu gitu ya. Yang harusnya ini, ya harusnya kan orang tua yang memberi langsung kepada anaknya 24 jam itu. Sehingga kalau kemudian peran ini orang tua tidak ambil tuh, maka akan diambil oleh gadget secara tidak langsung, karena anak yang akan menggunakan gadget itu. Dan dari gadget yang ada itu, maka dia akan merespon, dia akan mendapatkan stimulasi-stimulasi yang harus direspon, sehingga menjadi pembentukan argumen-argumen atau keilmuan-keilmuan yang ada di pikiran, kemudian itu dibenarkan dan itu menjadi sebuah keyakinan gitu. Sehingga kalau yang dilihat itu bagus, ya bisa jadi bagus. Tapi kalau yang dilihat itu tidak bagus, maka akan mendapatkan stimulasi yang tidak bagus, sehingga merespon dari keyakinan yang tidak bagus juga. Inilah yang sekarang itu sebenarnya menjadi tren permasalahan ya. Tren permasalahan orang tua bagaimana mendidik anak itu terkait dengan perkembangan gadget yang sekarang ini gitu. Apalagi kalau orang tua sibuk kan. Kalau orang tua sibuk, pasti anaknya intensitas menggunakan gadget itu lebih banyak gitu. Ya, ini beberapa kejadian saya menyaksikan langsung. Tatkala orang tua itu bekerja full day gitu ya, sampai jam 4 gitu ya. Kemudian anak sekolah itu sampai jam 2 sudah selesai. Maka biasanya anak itu kan kemudian ke orang tuanya gitu ya. Untuk supaya itu juga nggak orang tuanya itu langsung ngasih gadgetnya aja. Nih silahkan main ini lah gitu. Itu secara tidak langsung bahwa pola asuh atau parenting itu udah dia serahkan kepada gadget tersebut, sehingga kebanyakan orang tua itu tidak merasakan mendidik, tidak merasa mengasuh, kok anak sudah dapat gitu. Nah, itu otomatis dari gadget. Nah, itu kalau kita berbicara seluk-beluk itu adalah apakah parenting atau pola asuh orang tua itu sudah digantikan oleh gadget dan seberapa besar gitu. Berapa besar? Terutama di luar anak itu tidur, anak itu istirahat, yaitu berapa besar. Semakin besar kita melepaskan dalam pola asuh kita, ya semakin gadget lah yang akan membentuk. Semakin ya dari elektronik yang makin membentuk itu, medsos yang akan membentuk gitu. Tapi saya pengen penasaran sih sebenarnya. Kalau tadi kan misalkan kalau kita dulu dididik oleh orang tua dulu, kita menyimpulkannya kita berhasil, tapi kita mendidik anak kita, kebanyakan orang menganggapnya kurang berhasil. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk macam-macam dari pola asuh itu seperti apa? Apakah ada pola asuh yang tadi gadget itu disebut pola asuh apa? Itu kan masih belum tahu, banyak yang belum tahu gitu, Ustaz. Bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis ya atau macam-macam pola asuh itu memang yang masuk terkenal itu kan ada 4. Ada 4. Ya, yang pertama itu orang tua yang dengan pola asuhnya itu demokratis gitu. Demokratis itu artinya ada interaksi yang timbal balik ya. Ada interaksi yang timbal balik, kemudian ada perkataan, ada omongan yang sifatnya tanya jawab gitu ya. Kemudian saling memberikan pendapat, saling menanyakan, itu artinya demokratis. Jadi yang semacam ini apakah hanya dimulai dari anak yang sudah remaja saja? Enggak, dari kecil pun bisa gitu ya. Dari kecil pun bisa. Kalau orang tua memang melakukan kesalahan ya, aduh mama mohon maaf ya, ini tadi mama salah, kamu gitu. Sehingga kemudian bisa juga mendapatkan kenapa kamu menangis gitu. Jawaban-jawaban itu kemudian direspon. Itu demokratis, sehingga pola asuh yang demokratis ini pola asuh yang saling menghargai ya, saling menghargai. Tentu yang namanya pola asuh itu tetap kedewasaan, itu tetap dari orang tua yang akan mendidik anaknya. Tapi polanya itu pola yang semacam interaksi timbal balik ya, demokratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada yang lebih mengatakan dengan otoriter gitu. Berarti jadi satu arah. Orang tua
pola asuhnya itu satu arah, hanya harus dengan orang Pokoknya dari mengikuti kata-kata orang tua gitu mengikuti ya. orang tua saja. Oke, baik, Sehingga baik. Kalau kamu harus belajar ini, ya harus belajar ini. Kalau kamu nggak boleh bermain dengan temannya kamu itu, ya harus. Jadi saklek gitu. Oke. Orang tua ini saklek, itu yang dikatakan otoriter. Dan apakah ini bisa diterapkan dari kecil? Justru kebanyakan orang tua itu menerapkan ini dari kecil, kebanyakan itu, sehingga semakin besar otoritas itu tetap mewarnai dalam kehidupan anak itu yang terkait dengan otoriter ya. Jadi satu arah orang tua, bahasanya pokoknya dari saya ini sudah yang terbagus lah, Terbaik, ini gitu yang ya. terbaik kayak gitu. Tapi bagaimana di kejiwaan anak nanti kita bahas. Oke, baik. Kemudian yang ketiga itu ada yang permisif ya. Ini kebalikannya gitu. Permisif ya. Nah, jadi kalau ada orang tua yang lebih banyak mengatakan anak tunggal gitu ya, jangan sampai anaknya itu merasa tidak nyaman gitu, sehingga apapun yang diinginkan anak itu kita penuhi. Kita turuti ya. Gitu. Jangan Oke. sampai anak itu tidak nyaman gitu, sehingga anak itu merasa senang saat itu. Jadi dia akan merasa senang, akan merasa manja ketika bersama dengan orang tua, karena apapun yang dia inginkan itu akan dipenuhi gitu, baik dari segi yang sifatnya permainan maupun dari segi yang sifatnya kebutuhan anak itu selalu dipenuhi. Kadang-kadang orang tua ini tidak memperhatikan sebetulnya ini perlu apa tidak, penting apa tidak buat anak itu yang disebut dengan permisif ya. Okay. Jadi yang penting anak itu nyaman, anak itu senang. Nah, kesenangan orang tua di situ. Iya. Padahal itu belum tentu itu menjadi hal yang baik ya. Oke. Itu yang ketiga, Ustaz. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu orang tua yang acuh ya, kepada anak itu, cuek lah. Jadi ada permasalahan anak, ya sana urusi sendiri gitu ya. Aku nggak tahu, atau ini urusan bapak, ini urusan ibu gitu sih ya. Dia orang tua itu cuek lah terhadap anaknya gitu. Sehingga kalau kita akan berbicara apa sih dampak yang terjadi dari keempat pola asuh itu, bagaimana kalau demokratis itu yang terjadi pada anak itu mau seperti apa? Kalau kemudian kalau yang sifatnya itu otoriter, nanti terjadi pada anak itu perkembangannya kayak apa? Kemudian kalau yang permisif kayak apa? Sampai kepada yang cuek, yang acuh tadi kayak apa? Itu memang akan muncul nanti di masa remaja-remajanya gitu. Itu Kalau yang paling menonjol kalau menurut antum nih, kita menerapkan pola asuh yang seperti apa? Kan ada 4 tadi, demokratis, tentu ada plus minusnya. Ya. Atau dijelasin terlebih dahulu plus minusnya. Kalau demokratis berarti positif semua atau enggak? Iya, jadi kalau demokratis itu kebaikannya saja, keunggulannya itu dua sisi itu nyaman ya. Ya. Anak itu merasa nyaman, orang tua merasa nyaman gitu. Sehingga dapat dikatakan demokrasi ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang zaman sekarang ya. Tetapi memang kelemahannya menyampaikan pesan pendidikannya itu lama. Lamanya seperti apa? Contoh, sebagai orang tua ingin menanamkan terkait dengan bagaimana bergaul dengan teman, itu kan ya. Sebetulnya orang tua udah mempunyai konsep, pilihlah kamu teman yang baik, gitu kan, gitu. Kalau kamu berteman dengan yang penjual minyak wangi, kamu akan mendapat wanginya, harumnya minyak wangi itu. Tapi kalau kamu bermain dengan pandai besi, maka kamu akan terkena cipratan apinya itu gitu. Itu pesan itu sebenarnya ingin disampaikan kepada anak. Tetapi ketika harus dengan banyak dialog, banyak demokrasi itu bisa, tapi memerlukan waktu yang cukup lebih panjang, Ustaz. Berbeda ketika tadi yang otoriter tadi, kamu nyari teman harus yang baik, yang begini itu cepat, tetapi di anak mungkin kurang bisa menerima. Kalau ini bisa menerima, tapi prosesnya memang lama, lebih lama daripada itu. Tapi kalau misalnya yang demokratis, itu berarti orang tua harus mempunyai wawasan luas nggak sih? Maksudnya kalau misalnya anaknya itu kritis gitu kan, orang tua harus bisa menjawabnya gitu nggak? Iya. Modal utamanya pola asuh demokratis memang wawasan dari orang tua harus banyak, harus bisa mengimbangi anak. Tapi ketika orang tua itu tidak bisa mengimbangi anak, jelas di dalam diskusi, di dalam sharing itu tidak akan nyambung. Maka anak akan bosan. Lah mama nggak nyambung lah, gitu. Dia akan ditinggalkan gitu. Tapi ketika orang tua mau mengupayakan, contoh, walaupun ini anak laki-laki suka Naruto gitu ya.
Ya paling tidak kemudian orang tua itulah baca-baca tentang Naruto, lihat film Naruto, bukan untuk mengikuti alurnya semua, tapi biar bisa Nyambung menyelesaikan, bisa nyambung. Jadi ada misi yang nanti akan disampaikan itu, memilih teman yang baik itu bisa diterima oleh anak sebelumnya. Tapi kalau dari awalnya udah gak nyambung kan anak udah menutup. Iya. Demokratis. Kemudian tadi otoriter. Nah, otoriter. Tadi kelemahannya ya si anak bakalan tertekan gitu ya usia. Ya, secara psikologi otoriter itu anak akan merasa lebih tertekan. Tetapi kadang-kadang tekanan itu akan menjadikan baik setelah di akhir itu mencapai keberhasilan. Kita ambil contoh, sebuah contoh aja yang sangat sering ada di lapangan. Dulu itu ada anak yang diikutkan lomba gitu. Oke. Nah, maka orang tua itu mengotoriter anak, intervensinya itu dapat dikatakan 100%. Nyarikan bukunya, kamu harus membaca setiap hari itu sekian soal, dibacakan mama, kalau nanti mama sudah capek kamu yang baca jawab itu terus Sampai segitunya. sampai segitu, sampai targetnya itu mungkin sampai berapa ribu soal untuk menghadapi itu. Jadi anak sudah tidak berpikir lagi, sudah tidak ngapa, tinggal melaksanakan instruksi-instruksi dari mamanya aja. Nah kemudian setelah lomba terjadi karena saking banyak pembendaraan soal yang sudah ada, maka dia menjadi juara 1 gitu. Berarti otoriter pun berhasil gitu ya di dalam mencapai, cuma prosesnya itu tidak bisa diterima oleh anak secara nyaman gitu ya. Jadi keberhasilannya juga dirasakan di akhir itu, dia merasa bangga menjadi juara gitu, tapi prosesnya itulah yang anak itu kurang merasa nyaman, tidak ada kreativitas dan lain. Dan biasanya ada tipikal anak yang malah berani membantah nggak sih kalau kayak gitu? Biasanya gitu. Kalau sudah remaja sih dia akan membantah sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tapi waktu itu yang saya contoh itu SD kelas 6. SD kelas 6. Baik. Oke, kemudian yang ketiga permisif tadi ya. Kalau yang permisif berarti si anak itu cenderung lebih aktif gitu. Orang tuanya yang orang tua itu lebih banyak mengikuti anak. Jadi kalau kita berbicara ini, apakah anak itu akan merasa nyaman? Anak itu merasa nyaman, tapi khusus di lingkungan orang tua itu saja. Tapi kemudian ketika anak itu bertemu dengan orang lain, yang biasanya apapun dipenuhi, apa saja bisa tercapai keinginannya, ketika dengan orang lain, maka dia akan mendapatkan benturan-benturan yang cukup lumayan. Jadi secara psikologis, ketika pola asuh yang permisif ini, maka dalam tanda petik ya, siap-siap anak itu punya banyak problem ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketika udah dewasa mungkin ya. Iya sama, ketika udah pas kecil dewasa, semua kebutuhan disediakan gitu ya. Ternyata pas dewasa dia masih pengennya kayak gitu. Iya gitu. Sehingga tingkat kedewasaannya akan lebih lambat dibandingkan dengan yang memang dari awal itu sudah demokratis, atau di awal itu sudah diberikan kesempatan leluasa untuk berkreasi. Gitu. Kemudian terakhir bersifat acuh. Berarti itu orang tuanya terserah gitu Pak, gimana? Ya, kadang yang terjadi yang semacam ini, anak malah bisa jadi mandiri, bisa banget. Oh gitu ya, bisa karena jadi. Karena dalam pikiran, oh mama sama ibu udah ngurusin, maka saya harus kuat, saya harus bisa gitu. Itu bagi anak yang mempunyai pemikiran yang bagus. Tapi bisa jadi anak justru akan malah keluar dari jalur gitu ya. Iya, betul. Los mama sama papa nggak ngurusi, aku bebas. Terserah gitu. Termasuk ketika saya melakukan pelanggaran, katakanlah gitu ya, itu saja ya sana urusi sendiri gitu. Sehingga kan anak itu merasa lah nggak butuh lah orang tua gitu. Iya. Satu sisi. Jadi memang apa sih anaknya itu kategorinya apa? Kalau kategori yang mandiri memang langsung cepat mandiri, karena apapun apa yang dilakukan kemudian dia tangani sendiri. Tetapi bagi anak yang tidak mempunyai kemandirian, ketika ada masalah kemudian orang tuanya diam, maka yang terjadi dia bingung. Kemudian ini bagaimana? Dia mencari orang lain untuk membantu permasalahannya. Kalau nggak nemu, dia mengganggu pikirannya. Bisa jadi nanti berperilaku yang tidak sewajarnya itu yang terkait dengan itu. Oke, kalau menurut antum Ustadz, zaman dulu mungkin zaman kecilnya antum gitu, kebanyakan orang tua pola asuhnya yang seperti apa Ustadz? Di rata-ratain lah, di buku rata misalnya itu kebanyakan seperti apa Ustadz? Kalau zaman dulu ya, terutama di wilayah yang berkerajaan gitu, seperti Jogja, Solo, itu
bukan kerajaan, itu jelas lebih banyak otoritas. Otoriter ya. Otoriter itu karena apa? Ya, yang namanya anak membantah dikit, tidak nurut sedikit aja sudah dianggap sesuatu yang aib saat di sana itu, gitu. Sehingga benar-benar anak itu harus mengikuti banget kata-kata orang tua ya. Sampai katakanlah mau berbicara pada orang lain pun kata-katanya dilatih gitu ya. Umpama di Idul Fitri itu kita mau sungkeman itu kan kalimatnya itu sudah diatur persis apa yang diajarkan orang tua. Nanti kalau tidak pas dengan itu nanti dianggap gak sopan, dianggap ini anaknya siapa, ini aib sekali. Jadi kalau pada zaman dulu itu otorisasi orang tua itu lebih kental ya daripada sekarang gitu. Yes, itu karena pengaruh IT ya, pengaruh gadget, pengaruh media sosial itu seperti itu. Nah, pengaruh IT gadget, otomatis pola asuh yang 4 tadi itu udah ada distraksi dari perkembangan teknologi. Betul. Nah, kalau diterapkan di zaman sekarang kan ada perubahan-perubahan, pergeseran gitu ya. Nah, menurut Antum itu seperti apa harusnya kita di zaman sekarang ini? Sebetulnya di zaman sekarang ini, kalau saya berpikir dari kejadian-kejadian itu memang interaksi orang tua dengan anak itu seberapa besar sebetulnya gitu. Jadi interaksi itu berapa besar. Contoh, bagaimana interaksi anak itu ketika membekali anak itu punya gadget. Kita tanamkan gadget itu sebenarnya untuk apa gitu. Nah, ketika tidak digunakan sebaiknya seperti apa, artinya orang tua itu akan memahamkan betul penggunaan gadget itu seperti apa. Dan itu pun kan kita biasanya kan orang tua itu terhadap gadget anak itu kan ada 3M gitu istilahnya. Apa itu? 3M ya. Jadi orang tua itu harus 3M. Yang pertama itu adalah meminjami. Gitu. Meminjami. Contohnya HP. Ya anak kalau masih SD apa itu kan jangan punya HP, tapi kalau mau pakai dipinjami. Betul. Meminjami. Sehingga meminjami itu artinya kan secara tidak langsung dia membatasi. Boleh enggak? Ya boleh, tapi dipinjami ini HP-nya mama itu yang pertama. Maka konten-konten yang ada di dalamnya kan oleh orang tua sudah disetting yang memang aman dari pendidikan. Kemudian yang kedua itu menemani. Jadi orang tua itu mengetahui apa yang dilihat gitu ya. Betul. Apa yang dilihat, apa yang gitu. Karena kalau yang sekarang kita bicara SMP SMA itu bermain Android itu sudah menurut saya sudah canggih. Termasuk seperti apa? Kita ambil sebuah kasus, ini kejadian nggak saya sebutkan di mananya gitu. Jadi ada sebuah SMA itu karena di SMA itu ada yang memantau IT gitu ya, memantau IT itu sehingga didapati satu anak itu menyimpan video porno sampai berapa video begitu. Gitu ya. Nah itu hanya bisa diketahui oleh yang memang IT itu tadi. Karena apa? Jadi anak itu menyimpan videonya itu dia disimpan di dalam 10 file yang kosong. Ada satu yang isi gitu. Karena jadi juga nggak mesti lihat ya. Nggak mesti lihat. Gitu foldernya itu 10. Kemudian hanya ada satu yang isi gitu. Kalau itu diklik yang isi itu itu ada 10 lagi. 9-nya kosong, yang isi 1. Diklik lagi, begitu lagi sampai tingkatan 10. Banyak. Berarti kan ada berapa? Ada 100 file. 100 file dan yang isi hanya satu. Kalau orang tua yang tidak mengetahui kan bosan melihat ngeklik 5 kali aja kan, ternyata nggak ada gitu. Tapi sampai ini tahu, sehingga kalau orang tua tidak mengawasi ya seperti itu. Nah, bagaimana sih sekarang trik mengawasi HP-nya anak remaja SMP SMA kayak gitu ya? Itu gimana? Nah, itu kan mereka udah remaja dewasa agak sendiri gitu ya. Ya. Sesuatu yang tidak pas sebenarnya. HP itu kan privasi. Betul. Orang lain nggak boleh melihat, orang lain nggak boleh meminjam tanpa izin, orang lain nggak boleh melihat kontennya gitu. Ini gimana menurut Ustadz gimana Ustadz? Memang begitu kok atau bagaimana? Mengawasi sih. Tapi kalau udah dewasa berarti membatasi kali ya. Bikin kalau udah gede kan bikin
perjanjian gitu misalnya. Ya, bikin perjanjiannya apa? Kalau orang tua bikin perjanjiannya sewaktu-waktu Androidnya, HP-nya harus boleh dilihat orang tua. Oh, iya, gitu. betul. Jangan sampai anak itu kemudian orang tua pun dianggap orang lain nggak boleh itu. Nah ini betul, yang betul. banyak terjadi seperti ini. Jadi anak itu merasa HP-nya itu privasi saya. Orang tua malah Siapapun nggak nggak boleh, boleh, gitu termasuk ya. orang tua itu nggak boleh. Itu salah itu. Salah, betul. besar. Mestinya bagaimana dalam memiliki HP milik Android itu orang tua sudah memiliki pesan. Kamu boleh membawa HP yang sudah Android ini, tetapi sewaktu-waktu mama atau papa mau lihat, kamu harus memperbolehkan. Iya. Itu menjadi dua syarat ya, bukan mentang-mentang ini kan privasi, mama nggak boleh lihat ya. Itu pemahaman yang keliru ya, anak itu kalau sampai semacam itu. Sehingga di zaman sekarang itu tetap M yang kedua tadi apa? Menemani, betul. Nah, ya, kemudian yang terakhir, M yang terakhir itu adalah membatasi. Membatasi bisa waktunya, bisa kontennya, gitu ya. Kalau di boarding ini dibatasi nggak? Batasi Sangat dibatasi penggunaannya. Waktunya hanya waktu-waktu belajar menggunakan laptop itu. Aja. Kemudian yang kedua, membatasinya hanya digunakan untuk melihat-lihat tentang studi lanjut, melihat-lihat tentang kompetitif keilmuan sekarang kan gitu. Jadi itu tetap dibatasi. Yang tiga hal inilah yang orang tua itu pertama harus meminjami, kemudian menemani dan membatasi. Ini yang kadang-kadang dilupakan sehingga anak sudah merasa milik sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian bagaimana sih demokratis terhadap itu, otorisasi terhadap itu gitu ya. Kemudian yang terkait dengan permisif terhadap itu, sampai acuh terhadap itu seperti apa gitu ya. Memang gadget itu menjadi mata pisau ya, memiliki dua saat tergantungnya megang gitu ya. Itu seperti itu. Jadi ketika orang tua tidak bisa berperan semacam itu, maka banyak orang tua yang kecolongan terhadap pola asuh itu gitu. Jadi ketika orang tua itu baik yang otorisasi maupun yang demokratif maupun yang permisif gitu, ketika orang tua itu sudah bisa menanamkan kepada anak tentang butuh apa mengganggu apa membantu gitu kan. Kalau HP kemudian Android yang lain, laptop atau apa iPhone apa seperti itu ternyata mengganggu, bagaimana untuk mengetahui mengganggu? Ya dengan adanya Android itu muncul kasus lah. Anak suruh mandi susah gitu untuk belajar susah, anak untuk apa? Berarti gadget itu mengganggu. Tapi kemudian kita punya gadget, kemudian dapat informasi tentang yang dibutuhkan, kemudian itu dapat di situ, berarti membantu. Gitu. Jadi ketika gadget itu di dalam pola asuh itu mengganggu, ini yang harus diperbaiki atau bisa ditahan dulu atau bisa dihentikan dulu. Tapi kalau sudah membantu, nah itu yang boleh kita bolehkan. Nah ukurannya tadi membantu itu kayak apa? Mengganggu kayak apa itu kayak tadi. Kalau sudah muncul permasalahan dari Android itu, dari HP itu, maka ini kategori mengganggu, maka harus diperbaiki atau dihentikan. Tapi kalau dari Android, dari HP yang ada itu membantu, banyak yang terbantu, ya berarti bisa lanjut. Itu ukurannya di situ. Sehingga siapa yang tahu mengganggu dan membantu, ya anak dan orang tua itu sendiri. Jadi pola asuhnya seperti itu. Demokratisnya pun seperti itu. Otoriternya pun juga seperti itu. Bagaimana otoriter yang terkait dengan perkembangan gadget itu, kamu boleh menggunakan ini, tapi hanya untuk ini, nah gitu. Otoriter tapi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan untuk keamanan anak itu kan, untuk keamanan anak itu. Gitu. Walaupun anak itu sambil marah-marah, untuk ini aja nggak boleh gitu ya, tetapi memang harus seperti itu. Iya, jadi memang orang tua juga harus tahu ya, harus bisa menilai juga ini setelah dikasih gadget ternyata si anak makin malas, berarti itu harus mengganggu, gimana caranya, ada solusinya seperti apa, bisa ditahan lagi gitu ya. Kamu selama 2 jam nggak boleh, atau selama 2 hari nggak boleh pegang ini, selama 1 minggu nggak boleh pegang ini, tergantung dari gangguan yang muncul itu. Orang tua juga harus pintar-pintarnya. Nah, tapi sekarang nih Ustadz, kalau saya melihat sekarang fenomena yang sekarang itu orang tua dari bayi sudah terkontaminasi gadget.
Iya. Itu gimana? Karena itu mungkin alasannya ya kita tidak bisa memungkiri lah perkembangan zaman gini orang tuanya sibuk gitu ya. Sehingga anak-anak udah mulai melihat gadget gitu. Sehingga nanti remaja makin sulit lagi untuk dilepas terkait dengan gadget, sulit diatur. Itu gimana? Apakah anak-anak itu salah ketika terkontaminasi dengan gadget? Nah, sebenarnya harusnya tergantung. Anak itu nggak salah. Nggak salah ya? Nggak salah. Okay. Karena dapatnya dari siapa? Dari orang tua. Yang membentuk siapa? Betul. Karena apa? Orang tua melupakan yang 3M tadi. Tadi ya, oke. Dari kecil tidak dipinjami, malah dibelikan atau diberi sekenanya mamanya. Betul. Ya kan? Sering terjadi. Diberikan di situ. Berarti kan tidak membimbingi. Berarti orang tua sudah melanggar M yang pertama, memberikan malahan bukan meminjami. Maka dengan memberikan itu maka akan ada kegiatan sendiri. Anak ada kegiatan sendiri dengan HP-nya, orang tua ada kegiatan sendiri dengan HP-nya. Iya. Maka terkontaminasinya itu disebabkan oleh siapa? Karena orang tua tidak yang melupakan 1M tadi. M yang pertama meminjami gitu ya, jelas kan? Betul. Anak nggak salah, anak memang dapat kesempatan itu diberi kan gitu ya. Iya. Apalagi orang tua baru sibuk loh, ini kamu pakai ini. Walaupun yang pertama ya dilihat sesuai dengan anaknya, kereta api senang kereta api. Tapi dalam berikutnya kan muncul yang lain yang semakin akan berkembang, sehingga M yang pertama dia langgar, maka kontaminasi itu muncul bukan kesalahan orang tua. Karena memang mendapatkan fasilitas dari orang tuanya, bukan kesalahan anak ya, tapi mendapatkan kontaminasi dari kesempatan yang diberikan oleh orang tua itu. Itu baru M yang pertama gitu Masih ya. banyak, ada 2 lagi. Iya, gitu dan ya. bagaimana nanti kalau sudah terkontaminasi itu justru penyembuhannya itu perlu waktu yang lama. Anak sudah terbiasa megang HP. Kemudian kalau kita minta, dia tantrum. Wah, tantrumnya luar biasa. Iya, berbeda dengan bimbingan, ini mama pinjami ya. Dan tahu anak itu bahwa ini punyanya mamanya gitu. Tapi kalau sudah diberikan nih, punya mamanya udah nggak terpakai, diberikan. Nah ini dia akan asik sendiri, orang tua akan asik sendiri. Nah itu betul. Bagaimana terkontaminasi itu ya. Oke, begitu dari para papa-papa muda atau mama-mama muda gitu ya, 3M-nya jangan dilupakan ya, menemani, membatasi, meminjami. Iya. Betul, meminjami 3M itu. Nah, kemudian dari pola asuh tersebut, menurut antum itu parenting yang baik diterapkan di zaman sekarang itu yang seperti apa? Jadi sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan inilah yang terbaik. Itu sebenarnya tidak bisa ya. Yang efektif. Ya sama saja ya. Artinya apa? Dalam suatu kejadian tertentu, memang orang tua itu harus menggunakan 4 macam itu secara sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhannya. Okay. Ada saatnya saya harus otoriter dengan anak. Nggak boleh beneran. Tidak ada peluang anak untuk melakukan itu gitu. Yeah. Karena memang kondisinya saya memang harus sebagai orang tua harus otoriter gitu. Tapi ada kalanya saya harus demokrasi gitu. Yeah. Oh kalau ini harus didiskusikan ini. Uang saku contohnya, uang saku di boarding 300 ya gitu. Yeah. 1 bulan. Berarti kalau dihitung sehari itu cuma berapa? 10.000. Padahal kalau jajannya aja di kantin itu sudah paling ya 5.000 lah minimal. 7.000 kan, katakanlah bakso gitu. Sehingga tidak mungkin itu bisa didiskusikan. Demokratis seperti itu. Kemudian ada kalanya untuk menguji kedewasannya, biarin aja, dia kan udah bisa ngurusi. Artinya orang tua itu memang sudah bisa menakar. Tanpa turun tangannya orang tua, anak itu sudah bisa ngatasi sendiri gitu, sudah bisa menakar gitu. Sehingga kalau kita teliti lebih detail mana yang lebih bagus, jadi keempat pola asuh itu digunakan sesuai dengan porsi dan kondisinya. Tapi kalau ditarik umum dari 4 itu yang mana? Ya secara umum mengatakan demokratis sangat lebih bagus gitu. Tapi tidak selama orang tua itu menggunakan demokratis, nggak mungkin. Betul. Pasti akan memadukan keempat pola asuh itu menjadi ramuan yang memang tepat gitu ya. Oh, dalam hal ini saya diskusikan. Tapi dalam ini saya harus otoriter. Kamu boleh mainan di sungai, nggak boleh ya nggak boleh. Iya. Gitu kan. Kamu nggak boleh mainan besok, nggak boleh ya nggak boleh. Itu otoriter. Dibutuhkan, tetapi indahnya pola asuh yang 4 macam itu diterapkan tuanan sesuai dengan porsi dan kondisinya. Gitu. Tapi kalau ditarik secara umum,
Lebih mana yang ya jelas demokrasi ya. Demokrasi. Tapi itu pun tidak lengkap untuk mengasuh anak itu menjadi yang dewasa, yang punya akhlak ya gitu. Oke, baik. Kalau saya sih tertarik, ini Ustadz bawa buku apa sih, Ustadz? Wah, ini parenting ala Rasulullah ya gitu. Itu udah dibaca pasti ya. Sudah, Coba sudah. sekilas deh. Sahabatku masih mungkin pengen tahu kan parenting ala Rasulullah itu seperti apa. Jadi parenting ala Rasulullah ini karangannya Sohibul Ulum ya. Ini membahas tentang bagaimana menanamkan akhlak kepada anak-anaknya. Akhlaknya ya. Akhlak-akhlaknya dimulai dari dia mengenalkan Allah, dia mengenalkan Rasul, dia mengenalkan ini, kemudian bagaimana ke orang tua gitu ya, bagaimana perilaku remaja gitu. Itu sudah dibahas di sini, sehingga saya lebih suka sih membaca parenting ala Rasulullah itu ya. Sehingga pada usia sekian anak itu harus diberi apa, pada usia sekian harus diberi apa, itu memang ada dibahas di sini sih. Jadi apa ya, mantep lah. Jadi memang membentuk akhlaknya dulu, nggak yang malah dikasih membentuk HP-nya dulu. Jangan ya, malah akhlaknya dulu. Baik Ustadz, ini tidak terasa kita sudah ngobrolin tentang parenting. Semoga sahabatku masih juga mengambil hikmahnya deh, pembelajarannya juga, sehingga kita bisa menerapkan bagaimana kita mengasuh anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak belok ke hal-hal yang negatif gitu ya. Kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita juga harus pinter-pinternya memanfaatkan ilmu IT perkembangan zaman itu sendiri. Nah, sekarang di terakhir silakan Ustadz memberikan ya sedikit pesan atau apalah kepada orang tua. Iya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang tercinta ya, untuk mengasuh, mendidik anak-anaknya ya sebagai harapan yang paling tinggi gitu. Pesan saya bahwa di dalam mendidik anak itu pola asuh yang keempat itu silahkan dipakai secara sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian perkembangan gadget, perkembangan IT, perkembangan teknologi ini kita harus bisa menyaring betul apakah membantu atau bahkan mengganggu. Ini yang harus dikritisi. Kalau memang sudah mengganggu, maka harus segera ada solusinya. Dihentikan dulu atau dinasihati dulu, kasih peringatan dulu gitu. Tapi kalau kemudian itu ternyata membantu, ya kita langsung support untuk memakainya gitu. Karena ketika itu tidak diwaspadai dari awal bahwa ternyata itu mengganggu dan dibiarkan, maka itu akan menjadi pengganggu yang utama di dalam membentuk dan mendidik anak itu. Untuk mengasuh dan mendidik anak itu menjadi permasalahan yang luar biasa. Itu sih pesannya, sehingga bagaimana orang tua harus fokus ke hal itu gitu. Ketika memberikan fasilitas tetap ada pesan gitu ya. Penggunaannya seperti apa, kemudian waktu-waktu yang dipakai kapan, itu kita batasi. Kemudian dinilai dari faktor mengganggu atau membantu. Itu yang paling penting, Ustaz. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustaz Tarjana telah memberikan ilmunya terkait dengan dunia parenting. Masya Allah, semoga kita semuanya bisa menjadi bapak, ibu yang baik, terbaik untuk anak-anak kita. Dan saya jadi ingat kata dari Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Karena anakmu itu hidup di zaman dia gitu ya, bukan di zaman kita. Nah, zaman orang tuanya gitu. Nah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa mengambil kembali pembelajarannya untuk mendidik anak-anak kita. Baik, itu sahabat Kurmasi, dan informasi untuk PPDB ABS Purwokerto telah dibuka. Jadi silakan para orang tua ya, daripada misalnya orang tuanya sibuk, jangan dibiarkan untuk main gadget. Sekolahin aja ke ABS Purwokerto di boarding. Jadi menanamkan pembiasaan akhlak yang baik, kemudian penggunaan gadget tidak diperbolehkan di sini sehingga lebih fokus untuk belajar dan juga menghafal Al-Quran. Kunjungi saja website ABS Purwokerto di www.abs.sch.id atau juga dapat mengupdate-nya di media sosial ABS, ada di Instagram, YouTube maupun Facebook di Kurmasi TV ABS. Mungkin itu dari podcast FYP kali ini. Terima kasih sekali lagi dan Pak Jiana telah meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi next di episode selanjutnya.
Terima kasih, saya Angan Putra dan Ustadz Farziana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.